Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Zahra dari semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH selaku dosen mata kuliah hukum pidana. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan terlebih dahulu materi yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis tindak pidana. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin. Menurut doktrin, jenis-jenis tindak pidana itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada delik material dan delik formil. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu delik formil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan yang terdapat dalam rumusan delik. Contohnya yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Yang kedua yaitu delik material yang merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang itu telah terjadi. Kalau belum terjadi, paling-paling hanya ada percobaan. Contohnya yaitu pasal 338 tentang pembunuhan. Baik, selanjutnya ada delik commissions, ada delik omissions, dan ada delik commission for omissions commissa. Yang pertama yaitu delik commissions. Delik commission merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contohnya yaitu penipuan, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua ada delik omissions yang merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Contohnya yaitu menjadi saksi di muka pengadilan. Yang ketiga yaitu delik commission per omissionum commissa, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu. Contohnya, seorang ibu yang tidak memberi makan terhadap anaknya atau tidak memberi ASI terhadap bayi, itu bisa masuk ke dalam delik ini. Selanjutnya, ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus yaitu delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Contohnya yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan yang kedua yaitu delik culpa. Delik culpa ini merupakan delik yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Contohnya yaitu pasal 359 karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang dilakukan cukup dengan satu kali perbuatan saja. Sedangkan delik berganda yaitu delik yang harus dilakukan baru disebut delik apabila sudah dilakukan beberapa kali. Contohnya dalam pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan. Selanjutnya yaitu delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya yaitu pada pasal 310 KUHP. Delik aduan ini terbagi menjadi dua. Ada delik absolut dan ada juga delik relatif. Delik absolut adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Contohnya perzinahan dan penghinaan. Sedangkan delik relatif yaitu delik yang terjadi karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan orang yang terkena. Contohnya yaitu pencurian dalam keluarga yang tercantum dalam pasal 267 KUHP. Selanjutnya ada delik politik dan delik umum. Delik politik adalah delik yang diajukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang subversi. Dan yang terakhir yaitu delik khusus dan delik umum. Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena suatu kualitas. Contohnya yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contohnya yaitu pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berawal dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang diatur dalam pasal 75 RR junto pasal 131 IS pada 1 Januari 1918 berubah menjadi Wetboek van Strafrecht Nederlands Indi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WPSNI itu tersebut diganti menjadi KUHP. Ada beberapa alasan kenapa diadakannya pembaharuan KUHP dan penambahan KUHP. Yang pertama ada alasan politis. Indonesia merupakan negara yang merdeka.
maka sudah selayaknya Indonesia sudah memiliki KUHP tersendiri, yaitu KUHP nasional yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Jika kita masih menggunakan KUHP dari Belanda, maka secara tidak langsung Indonesia masih dijajah secara politik. Selanjutnya yaitu alasan sosiologis. Dengan adanya KUHP nasional, maka diharapkan KUHP ini dapat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, karena sudah tentu bahwa KUHP yang diwariskan oleh Belanda itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu alasan praktis. Masih banyak sarjana hukum Indonesia yang belum menguasai bahasa Belanda dengan lancar. Padahal KUHP yang dibawa oleh Belanda itu merupakan bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang beragam. Dikhawatirkan terjadi penyimpangan dalam terjemahan-terjemahannya, sehingga tidak menunjang praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Oleh karena itu, kita selayaknya memang harus memiliki hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana yang oleh karena itu, maka selayaknya kita memang harus benar-benar sudah memiliki KUHP nasional. Dan yang terakhir, ada alasan adaptif. Indonesia sebagai salah satu bangsa yang ada di dunia wajib memiliki asas-asas universal secara internasional dan memasukkan asas-asas tersebut ke dalam pembentukan KUHP. Contohnya yaitu asas pembajakan udara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.